masuk di Islam itu apa aja, Bang? Yang pertama, akal. Harus berakal sehat dulu, tidak boleh gila. Berakal sehat. Yang kedua, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua adalah menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Katolik Protestan. Protestan. Oke, baik. Oke. Dan juga ini kita ngobrol santai aja ya. Santai. Oke. Nah, kalau kita santai, bahwa saya ini benar-benar berbicara dengan manusia, tolong maskernya tolong dibuka. Manusia pakai masker itu karena akalnya. Ketika dia ingin menghindarkan diri dari ain, ingin menghindarkan diri dari fitnah dan seterusnya, orang kadang menggunakan masker untuk virus. Kalau kita apalagi kalau dia alergi dan berbuat seterusnya. baik, untuk apa kita harus takut di dunia ini? Nggak perlu ke situ, Bang. Nggak perlu ke situ. Jangan akal-akalan. Sekarang tema kita adalah iya, tapi enggak memberikan nilai apapun. Anda buka tanpa masker, enggak ada poin apapun yang bisa Anda sampaikan. Aku baca temanya apa fungsi akal dalam agama. Iya. Ya. Silakan Anda jelaskan hubungan akal dengan agama Protestan, silakan. Ya, sekarang saya tidak membahas di agama Protestan. Saya hanya mau bertanya. Di ajaran Muslim. Jadi Anda manusia. Ini itu berdosa ini tidak? fungsi akal. Ini fungsi akal, Bang. Yang kita bahas tentang fungsi akal, hubungannya dengan agama. Yang namanya orang bertuhan dan beriman itu menghina sesama manusia ciptaan Tuhan itu dosa enggak? Tergantung konteks. Iya, tergantung konteks. Kan sering lihat kamu live itu. Kamu kan sering. Kamu ini menghakimi manusia. Ini masuk ke tema, Bang. Masuk ke tema, Bang. Masuk kita ke tema. Harus, kalau memang manusia beriman dan bertuhan, harus bisa menjawab. Oh, pasti bisa. Cuman kan temanya ini. Kalau apa fungsi agama? Orang apa fungsi agama? Orang agama lain itu di ajaran agamamu itu dosa tidak itu? Tergantung konteks. Kan udah kejawab tadi. Yesus mengatakan kepada non-Yahudi sebagai anjing dan babi. Iya. Kalau orang sudah menghakimi Yesus menyebut orang-orang di luar kelompoknya dengan sebutan babi dan anjing. Jadi tergantung konteks. Tergantung konteks. Saya kan bertanya Yesus mengatakan orang Kristen itu di luar Yahudi itu adalah anjing. Nah, sama juga halnya di Muslim. Gitu ya. Muslim kafir katanya kan. Ya udah. Kalau begitu nggak usah bahas itu. Kita bahas hubungan akal dengan agama saja. Ya disitulah kamu itu tidak mempunyai akal sehat dan hati kenapa nurani bisa? yang sehat. Apa bisa alasannya? Kenapa bisa alasannya begitu? Maki sesama ciptaan Tuhan. Tergantung konteks. Yesus mengatakan kepada non-Yahudi dengan sebutan babi dan anjing. Aduh, gimana toh? Sekarang ini Yesus menyebut kamu sebagai anjing. Ya, mengejar kebaikan. Tergantung konteks. Mengejar adu domba. Oh, mama udah, kalau nggak sanggup masuk tema, Anda boleh turun. Kalau bukan tidak sanggup, kamu yang tidak bisa. Ya udah, Mas, mari kita diskusi terkait dengan apakah Kristen itu. Apakah Kristen jati dirimu? Apakah Kristen itu? Saya sebutkan alamat lengkapku. Apakah Kristen itu masuk akal? Nah itu. Nah, disinilah kau itu tidak punya niat baik, makanya kau bersembunyi di maskermu itu. Bang, saya ini pensiun dini dari salah satu posisi area manajer di sebuah bank negara di Indonesia ini. Anda nggak usah ragu tentang itu. Kau itu bukan pejabat penting kau. Kau kan hanya mencari nafkah. Ya, minimal Anda tahu saya. Minimal Anda tahu saya. Ya. Kalau tahu hanya dari matamu yang ku tahu. Saya tidak mengenal 5 perusahaan saya direktur utama. Ya, jadi tidak perlu Anda ragukan itu. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Masuk ke tema ini, masuk ke tema.
Masuk ke tema. Masuk ke tema, nggak usah bahas pribadi. Yang saya sayangkan dengan manusia. Saya nggak suruh Anda naik ke sini untuk menangis. Maka menyimpang-nyimpang. Saya tidak suruh Anda naik ke sini menangis. Siapa yang menangis, adikku? Itu mukanya sudah menangis. Tuh, muka udah nangis. Ini saudaramu yang menangis. Dipaksakan. Nah itu tadi katanya jangan mencaci katanya tuh. Iya. Tengoklah kan. Anda memang tidak ada kesempatan untuk mencaci. Kalau Anda punya kesempatan mencaci kayak tadi tuh Anda mencaci. Seperti apa? Saya tidak menangis, kau katakan menangis. Lah itu mukanya. Jadi matamu salah melihat, berobatlah dulu saya. Mukanya sedih kali ada. Yang sedih kau sedih kali. Udah merasa orang yang beriman, orang yang sok suci, sok beragama. Kalau tidak bisa bahas tema, angkat tangan biar saya turunkan. Nggak bisa ya? Nggak bisa bahas tema ya, Bang? Inilah kalau orang yang tidak sanggup mengatakan kebenaran. Ya udah. Kalau begitu, silakan Anda bernarasi, hubungkan antara akal dengan agama Kristen, di mana di agama Kristen itu Tuhan pernah turun ke bumi menggunakan celana dalam. Silakan. Jelaskan kepada saya, kepada semua yang nonton di sini, agama Kristen Tuhannya pernah pakai sempak. Silakan. Silakan Anda, saya kasih materi yang sangat ringan. Coba Anda hubungkan antara akal Anda dengan agama Anda. Tuhan Anda pernah turun ke bumi menggunakan sempak, celana dalam doang. Silakan. Saya kan menanya kau belum jawab. Oh nggak bisa. Abang boleh saya turunkan abangku. Terima kasih abangku. Jadilah pekerja sawit yang baik. Pada saat mandor Anda mengajarkan Anda untuk bekerja penjaga sawit, kerjalah sawit dengan baik. Jangan Anda main TikTok. Nanti Anda dipecat. Jaga kebun sawit kok belagu banget. Halo, semangat siang. Hormat diberi Bang Suma. Iya, siap. Saya sebelumnya akun saya Leslie ya, sudah sering dengan Bang Suma ya. Siap, Bang, siap. Oke, jadi saya dari salam dari Kota Kupang, saya Protestan. Baik, Abang. Bang Suma, saya pikir baik, luar Abang. biasa. Siap. Jadi apa ya, tema kita apa ya? Apa fungsi akal dalam beragama? Itu Bang. Bang Suma gini ya. Siap. Dalam batas kemahakuasaan Allah, akal kita kan tidak bisa menjangkau. Ada hal-hal yang menjadi misteri kekuasaan Allah ya. Saya bumi ini ya bulat, alam ada matahari, ada bulan. Jadi ada batas di mana akal kita tidak bisa menjangkau apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan keimanan kita ya, termasuk yang bersaudara muslim. Saya terus tahu kita orang NTT dan luar biasa sekali, kita banyaklah dengan bersaudara muslim. Jadi yang penting paling utama dalam kebersamaan itu kita tidak mungkin menjelaskan bahwa kita datang dari Allah yang berbeda ya. Ini ya Bang Suma ya. Allah kita kan satu aja, satu pemilik hidup ini satu ya. Tapi keimanan kita menjelaskan ya jalannya berbeda. Tetapi ujungnya Bang Suma datang dari Allah A, aku datang dari Allah B, mungkin masalah yang di bawah semua datang dari Allah C. D. Tidak mungkin cuma satu pemilik hidup ini. Jadi bagaimana kita melengkapi kasana keimanan kita? Kita berpikir bahwa memang satu Allah saja, tidak ada pilihan seperti itu ya. Coba Bang Suma. Oke, baik. Siap. Jadi, iya. Ketika kita berbicara mengenai sebuah keyakinan, ya, kita semua yakin Tuhan itu ada, gitu ya. Ada, ya, betul. Hanya saja terkadang akal enggak dipakai untuk sampai kepada Tuhan sehingga nyangkut kemana-mana menuhankan yang disebut makhluk. Yakin memang, yakin Tuhan itu ada. Yakin pencipta langit dan bumi itu satu, tetapi keyakinannya tidak ditopang oleh akal sehat, maka keyakinannya itu nyangkut kemana-mana. Contoh agama saudara kami Kristen,
Ya, Orang Kristen itu mengakui Tuhan itu satu, pencipta langit dan bumi itu satu, yang maha kuasa itu satu. Tetapi pola ini tidak dibangun oleh karakteristik manusia berakal. Sehingga hanya gara-gara melihat manusia berjalan di atas air dibilang Tuhan. Hanya gara-gara orang membangkitkan orang mati dibilang Tuhan. Orang gara-gara dia membuat orang lumpuh berjalan, ini Tuhan pasti. Kenapa bisa demikian? Karena akal dimatikan. Padahal sebenarnya Yesus itu mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, satu-satunya Allah, yaitu Dia yang telah menciptakan manusia dan mengutus manusia Yesus sebagai rasul kepada kaumnya Bani Israel. Nah inilah makanya fungsi akal itu adalah bagaimana menetralisir kehadiran manusia di bumi ini untuk sampai kepada Tuhannya tanpa ada embel-embel doktrin dogma dari kepercayaan keturunan, kepercayaan yang berasal dari buatan-buatan manusia. Oleh karena itu, Abang, ketika Abang saya mengatakan bahwa Tuhan kita sama, ya saya katakan betul. Pencipta langit dan bumi yang menciptakan kita itu sama, tapi sembahan kita yang berbeda. oh iya ya. Abangku menyembah makhluk, namanya Yesus. Sedangkan Yesus sibuk menyembah kepada pencipta yang dia sebut Bapa. Kenapa abang sampai kepada posisi menuhankan Yesus? Karena itu tadi akal nggak difungsikan. Yang dipakai hanya hati, yang dipakai hanya perasaan, sehingga Yesus yang bukan Tuhan pun dituhankan. Apakah itu betul? Tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena tidak masuk ke dalam poin akal, tidak masuk akal, alias irasional. Kenapa irasional? Kenapa nggak masuk akal? Karena faktanya Yesus bertuhan. Yesus bukan ateis. Yesus itu makhluk bertuhan. Sebagai makhluk bertuhan, dia meyakini Tuhan itu ada dan Tuhan itu bukan dirinya. Faktanya dia bertuhan. Nah, datanglah saudara-saudara saya Kristen menuhankan makhluk yang bertuhan ini. Maka muncul pertanyaan, sebenarnya Kristen ini fungsi akal bagi mereka itu apa? Begitu Abang, silakan. Oke, izin Bang Suma ya. Saya sudah beberapa kali ya. Saya sebelumnya akun saya Leslie ya. Besar semua ya. Bang Suma sudah berapa kali diskusi ya. Tapi saya menaruh hormat para Bang Suma. Banyak pemikiran yang kritis ya. Dan itu luar biasa banget ya. Saya menaruh hormat. Tapi memang menempatkan Yesus, Bang Suma tahu ya. Bang Suma tahu bahwa orang Kristen mereka Yesus sebagai manusia dan dia adalah Allah itu sendiri ya. Berbagai mujizat Bang Suma sudah jelaskan tadi. Saya pikir sudah jelas, banget lah. Tetapi yang paling utama Bang Suma ya, dalam Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia. Kata Bang Suma punya Quran kan Yesus itu kan kalimatullah, kalamnya Allah itu sendiri ya. Kemudian dia terkemuka dunia dan akhirat. Kemudian dia adalah jalannya lurus dalam surah As-Sukuk ayat 3 ayat 1 ya. Kemudian apa lagi, banyak hal lah. Artinya ini satu nabi yang istimewa banget ya. Oke, sepakat utusan, oke, setuju banget. Utusan hamba Allah, oke, sepakat ya. Sepakat, tapi segala yang dia selama menjalani dalam perjalanan hidup di dunia kan selalu dia pertaruhkan Bapa yang menghendaki itu. Aku berkata demikian. Doa di Taman Getsemani sebelum penyalipan, kalau boleh cawan ini berlalu tapi bukan atas kehendakku. Di 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Manusianya. Kenapa manusia aja? Bahwa dalam tradisi bagi Kristen ya, ini minta maaf ya, kita menambah kasar saja ya. Bagi Kristen ada pengorbanan untuk urusan pengampunan dosa, syukuran dan seterusnya. Termasuk saudara Muslim juga ada dong. Misalnya itu kan dalam Israel Yahudi juga ada ya. Ambil domba yang mungkin kulit putih bulus, apalagi sapi juga yang harus yang oke lah begitu. Tetapi maksudnya saya pikir kita sepakatlah bahwa Allah yang menghukum Adam dan Hawa.
dan yang bisa membalikan menjadi jembatan Allah itu sendiri kan. Nah, dalam tradisi Yahudi sebagaimana dalam perjanjian lama kitab Tanak miliknya orang Yahudi bahwa ada korban ya sebagai amanah Abraham ya, Ishak dan Yakub. Kita agak berbeda situ ya. Tapi ada korban yang mau dipersembahkan untuk menyatakan ikhlasnya keimanan kita di hadapan pemilik hidup ini. Karena Yesus ini datang sebagai manusia, firman itu menjadi manusia, manusia benar dong. Pertama Yohanes 2 ayat 7 ya. Aku ya sebagai manusia. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8, Allah mengosongkan diri menjadi seorang hamba supaya dia menjadi sama dengan manusia. Kemudian dalam Kolose 2 ayat 9, dalam tubuh jasmani segala kepenuhan Allah ada pada dia. Jadi saya pikir mungkin kita ada beberapa hal yang mungkin kita ya saling melengkapi lah. Diskusi ini menambah kasana keimanan saja, tapi luar biasa banget. Kalau omong tentang Paulus ya sering didengungkan, tapi dalam Roma 9 ayat 5 Paulus menempatkan Yesus sebagai Allah itu sendiri, Bang Suma. Ya, jadi itu luar biasa sekali. Tapi itu keputusan keimanan masing-masing ya. Jadi begini, yang paling utama dalam kehidupan keimanan kita, kita merasakan kehadiran kuasa Allah dalam kehidupan keimanan kita. Bagi Kristen, kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Oke, Bang Suma, hormat diberi. Beta saudaraku hidup lengkap. Siap. Oke, makasih. Hormat. Makasih. Siap. Ya. Oke, baiklah, Bang Suma, beta izin pamit. Beta menaruh hormat Bang Suma luar biasa. Ya, makasih Bang, makasih. Beta menaruh hormat kepada Bang Suma ya. Terima kasih. Baik. Dan semua yang di bawah hormat diberi. Silakan aku ingin pamit ya. Baik, Abang, baik. Silakan. Amin. Hormat diberi Bang Suma. Beta suka sekali. Cuma kritis banget. Beta suka. Oke. Makasih ya, Bang. Hormat. Terima kasih. Siap. Makasih ya, Bang. Pamit ya Bang Suma. Oke, makasih Bang Paulo. Siap. Beta Leslie. Bang Leslie, sorry. Siap Bang Leslie. Oke, baik. Hormat. Ya, makasih. Ya, jadi teman-teman sekalian, penjelasan dari Bang Leslie tadi itu bagi kita yang berakal ini justru menghantarkan kita lebih yakin lagi bahwa memang Kristen ini susah untuk ditelaah menggunakan akal. Terkait dengan Yesusnya, ya, Roma, Paulus menjelaskan seperti apa. Ya, itulah cerminan bahwa memang doktrin mematahkan akal, memecahkan otak manusia sehingga otaknya nggak berfungsi. Islam itu berada pada derajat yang sangat tinggi. Karena ketika orang-orang mengatakan bukti Yesus Tuhan, kami sejahtera, kami bla 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 dan seterusnya, itu hanyalah sebuah ungkapan orang-orang yang tidak memfungsikan akal. Bahwa pencipta langit dan bumi itu maha mencukupi makhluknya. Dia disembah atau tidak disembah, pencipta langit dan bumi tetap aja memenuhi hajat daripada makhluk yang ada. Al-Quran menarasikan begitu tingginya. Apa kata Quran? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bagi orang berakal, kata Quran, mereka bisa menangkap bagaimana pencipta langit dan bumi itu memperlihatkan kekuasaannya, kebesarannya di seluruh penjuru. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya Yesus itu maha kasih, buktinya saya berdoa padanya, saya diberikan. Orang Islam yang memiliki ilmu tinggi terhadap keadaan itu paham betul. Wah, Anda berdoa kepada Yesus, tapi yang mengabulkan doa Anda adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda memuja Yesus, Anda memuji Yesus, Anda menyembah Yesus, Anda kemudian mengidolakan Yesus, menganggap dia Tuhan. Tapi ketika Anda berdoa, bukan Yesus yang mengabulkan doa Anda, tetapi dia Sang Maha Pencipta. Allahus Samad. Itu. Jadi Tuhan memperlihatkan keberadaannya, kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya di segenap penjuru. orang Kristen, ya, di orang Hindu, ya, di orang Buddha, ya.
Tuhan memperlihatkan kebesarannya. Tetapi sembahan-sembahan yang mereka sembah itu bukanlah kemudian pencipta langit dan bumi. Ketika membawa narasi Quran, abang tadi, padahal dalam Quran itu sudah sangat jelas. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Semisal penciptaan Nabi Isa alaihissalam sama persis seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Selesai, gugur semuanya. Ketika Nabi Isa disebut kalimatullah, kalimatuhu, roh dari Allah, kalimat dari Allah, udah selesai. Dengan ungkapan satu ayat, inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Ya, tapi lagi-lagi Al-Quran itu waliyatazakkara ulul albab, hanya untuk orang-orang yang berfikir. Gitu. Jadi bagi kami umat Islam, ilmu yang saudara paparkan tadi, abangku Paulo atau Steli itu apa ya? Bukan apa-apa sih. Tapi cerminan yang Anda jelaskan membuktikan bahwa agama Anda memang ditelaah bukan dengan akal, tapi dengan perasaan, dogma. Begitu, abang. Semangat siang. Halo bang. Katolik Protestan. Islam bang. Ada yang ingin disampaikan? Gak ada bang, mantap. Oh, Makasih bang. iya, Mantap bang. iya. Ada lagi? Halo bang, Ya, halo, Katolik Protestan. Kristen bang. Silakan buka kameranya. Cuma mau bertanya beberapa pertanyaan bang, kan saya Iya. sudah ada apa ya? Kayak sudah ada hidayah lah. Selama ikutin vlog-vlog abang nih, debat-debatan abang. Cuma masih kayak ada keraguan bang. Keraguannya di orang tua atau keluarga bang. Iya. Ada ini boleh buka kamera enggak? Masih ada rasa takut. Bentar bang, aku pakai baju dulu. Boleh, boleh. Ya nggak apa-apa. Itu hampir seluruh saudara kami Kristen yang telah menggunakan akal mengalami kondisi yang sama. Coba tanya kakak nak. Nanti abah ganti bilang. Halo. Waalaikumsalam. Mana tadi? Oh, hilang. Sini. Semangat siang. Lo pasti pakai di sini gua. Udah lah, sini kunci lagi. Semangat siang. Halo. Apa orangnya itu? Halo muda bos. Iya. Halo. Yuk. Halo. Ya, Halo. ya hadir. Katolik Protestan. Tidak pengikut Muhammad. Berarti kafir. Bisa buka kamera? Justru kalian kafir mengikuti ajaran Muhammad. Udah seperti Tuhan aja kalian bikin Muhammad dong. Astaga, tobat kalian deh, tobat. Di bawah bang. Halo, semangat siang. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, suaranya kecil bang. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam.
Silakan. Ini satu, saya mau nanya satu. Soalnya tadi saya dari room Bang Nanda. Semangat siang. Halo. Teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Saudara muslim tahan dulu ya. Kita naikkan yang non-muslim dulu. Kita diskusi dengan non-muslim. Tema kita ini. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim batalkan dulu permintaannya Bang ya. Kita diskusinya dengan non-muslim dulu. Iya, silakan. Jadi begitu Bang pertanyaanku yang tadi. Masih ada keraguan, masih ada ketakutan lah. Dia mau nak. Iya. Halo, sabar dulu, kita sapa yang lain dulu. Halo saudara Mori. Mori Katolik Protestan. Halo. Iya, halo. Katolik Bang. Boleh buka kamera? Silakan. Oke. Sabar ya, Ade ini yang tadi lebih dulu. Katolik ini ada tema apa fungsi akal dalam agama? Bisa Anda jelaskan hubungannya akal Anda dengan kekristenan, connect nggak? Waktu nih Bang. Iya, connect nggak antara akal Anda dengan agama Anda? Ya sebagaimana manusia diciptakan kan Bang. Kan ada Siap. buah pikiran ya kan. Betul. Ya udah, jadi akal itu diciptakan biar kita berpikir. Ya. Siapa pencipta kan gitu ya kan. Connect nggak antara agama Anda yang Anda yakini dengan akal Anda sendiri itu? Atau tolak belakang? Sejauh ini connect Bang. Kalau nggak kita ikuti agama itu kan gitu. Baik. Menurut saudara Yesus itu pencipta langit dan bumi? Kalau dari konteks Yesus itu pencipta ya enggak lah Bang. Oke. Yang ciptakan Berarti dia kan bukan yang maha tinggi. Bukan pencipta. Yang maha tinggi. Oke. Ya betul. Jadi Yesus bagi Anda hanya Utusan. Ya, Tuhan Allah. Karena kan kami konteksnya itu Bang diberikan pikiran tuh Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus gitu dia Bang. ini Tritunggal ini apakah masuk akal menurut saudara? Tuhan membelah Bang. diri menjadi 3. Enggak, Katanya Tuhan satu. Enggak amubar ya Bang. Jadi 3 in 1 dia. Maksudnya? Disitulah kita harus berpikir kalau memang Tuhan itu cuma Tuhan itu harusnya satu, nggak boleh 3 kan? Betul. Nggak seharusnya terbagi, makanya aku setiap ikutin video Bang Suma itu kayaknya mulai aneh, aku rasa dengan agama sendiri. Karena dia 3 in 1 Bang. Iya, kenapa bisa? Itu ilmu dari mana? Yang mengajarkan Anda menerima 3 in 1 itu siapa? Yesus kah atau siapa yang ngajarin? Itu enggak ilmu, itu keyakinan Bang. Oh, ya itulah makanya aku bilang tadi, apakah keyakinan Anda connect dengan akal? Ternyata nggak connect kan? Lah, kalau connect berarti ada ilmu, disiplin yang kemudian mengajarkan bahwa Tuhan itu pernah menjadi bukan Tuhan. Gimana akal bisa menelaah itu? Pernah menjadi bukan Tuhan, maksudnya kayak mana tuh Bang? Kan Anda katakan 3 in 1. Yesus ini adalah Tuhan yang menjadi manusia. Betul? Ya. Kan dari firman dia. Manusia itu bukan Tuhan. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Nah, gitu tuh maksudnya Bang. Jadi kalau dalam Alkitab gitu kan Bang, dalam Injil tuh kan dia kan Allah yang Maha Tinggi itu kan berfirman kepada Gabriel ya kan. Sejarahnya kan gitu.
Ya, firman itu jadi, dan firman itu jadi. Ya, sama seperti ketika Tuhan berfirman, jadilah matahari, maka firman itu jadi matahari. Betul. Firman. Nah, berarti matahari dan Yesus posisinya sama kan? Ya, dia memang sama-sama ciptaan, Bang. Sama-sama ciptaan. Cuman kan terkhusus ini. Kenapa bisa terkhusus? Berarti Anda mentigakan Tuhan. Enggak, tetap belum satu, Bang. Lah, kalau satu ya kenapa Yesus juga ikut di situ? Kan Yesus memurnikan akidahnya loh. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Bukan tiga, tapi satu-satunya. Gak ada yang lain. Lalu Yesusnya duduk sebagai rasul, utusan tok. Dia tidak masuk ke dalam satu-satunya itu untuk nebeng-nebeng juga, enggak. Tapi Yesus mendudukkan dirinya sebagai utusan dari pencipta satu-satunya tersebut. Yohanes 17:3. Itu baru masuk akal. Itu baru connect dengan akal. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus ini bukan pencipta tapi ciptaan, tapi dia juga adalah bagian daripada pencipta, itu berarti tidak connect lagi dong dengan iman Anda, dengan akal Anda. Apa salahnya manusia ketika manusia mendudukkan Yesus sebagai rasul? Nggak ada salahnya kan? Tapi ketika Yesus didudukkan sebagai Tuhan, itu salah total. Jadi kepercayaan Anda ya irasional. Begitu, Bang. Iya, karena dia sebenarnya kalau iman tuh dia nggak pakai akal, Bang, nggak bisa dikonekkan dia sama akal. Sama kayak sejarah itu kan, Bang. Kayak dibilang apa salah namanya? Itu Manusia tercipta dari apa? Diciptakan dari kera, kan gitu kan? Nah, itulah artinya bahwa Anda sudah mengakui iman kepercayaan Kristen itu tidak connect dengan akal, betul? Memang susah dikonekkan, Bang. Susah dikonekkan. Itu karena itulah dia iman. Berarti agama Anda berasal dari manusia, bukan dari yang maha mengetahui. Ya, karena memang agama sejatinya kan, Bang, memang diciptakan sama manusia. Nah, udah selesai. Sedangkan agama itu harus berasal dari Sang Maha Mengetahui. Sehingga agama itu kudu harus connect dengan akal. Bila mana ada agama tidak connect dengan akal, berarti itu buatan manusia tuh, itu karangan. Itu aliran kepercayaan. Karena pencipta langit dan bumi Maha Mengetahui. Agama itu kan diciptakan, Bang. Agama itu kan memang diciptakan. Agama. Tidak. Agama kacau. Jadi kan agama itu diciptakan agar tidak kacau. Nah, tetapi supaya manusia itu tidak kacau, maka pencipta yang menciptakan manusia mengetahui seluk-beluk manusia. Sehingga dia yang menciptakan produk manusia kudu wajib kemudian memberikan pengetahuan melalui manual book untuk mengantarkan manusia ini sampai kepada Tuhannya. Artinya ketika agama itu berasal dari pencipta langit dan bumi, maka agama itu sandarannya pasti akal. Karena hanya akal lah yang bisa membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Hanya akal lah yang bisa menjadi alat manusia sampai kepada Tuhannya. Ketika ada sebuah agama tidak masuk akal, berarti agama itu tidak berasal dari Tuhan. Tapi kan semua yang diciptakan kan memang dari Tuhan, Bang. Semua yang diisi di dunia kan diciptakan Tuhan yang ciptakan. Gimana itu? Iya, betul. Tapi agama yang Anda anut ini adalah agama yang tidak dibuat oleh Tuhan. Keyakinan yang dibuat oleh manusia. Bukan manusia dibuat oleh siapa? Tuhan. Ya udah, sejalan itu. Oh enggak dong. Sekarang saya tanya kepada saudara. Menurut saudara nih, kita buka-bukaan aja. Menurut saudara, janganlah, apakah Buddha itu berasal dari ajaran Tuhan? Buddha itu ajaran Tuhan langit dan bumi? Menurut saudara sebagai seorang Kristen? Kalau dia baik, Bang, aku rasa itu ajaran dari Tuhan, Bang. Karena Tuhan ngajarkan yang baik. Wah, berarti Anda sudah mengakui juga Tuhannya Buddha?
nggak mengakui sih gimana? Saya mengakui bang, karena ya di Indonesia aja diakui agama itu, tapi kan nggak diyakini bang. Iya, maksud saya Anda sudah mengakui. Kalau Anda mengakui kebenarannya, berarti Anda mengakui itu bahwa Tuhannya Buddha mengajarkan manusia untuk menjadi Buddha. Berarti Anda akui Buddha ini agama benar, berarti Tuhannya benar. Bertambah mereka. lagi Tuhan Anda jadi Saya 4. nggak yakin. Oh, iya, tapi kan nggak saya meyakini bang. Walaupun Saya harus tapi Anda yakin. mengatakan benar. Anda mengatakan itu agama benar kan? Benar. Benar lah. Benar. Nah, berarti kebenaran itu mutlak dari Tuhan, bukan? Ya. Berarti Anda mengakui Tuhannya Buddha. Dah selesai. Bertambah lagi 4 Tuhan Anda tuh. Tadinya 3, Tuhannya Buddha juga Anda akui benar. Berarti udah 4. Ya betul. Tapi kan nggak yakin aku bang. Aku yakinnya kan sama Tuhanku. Lah terus kenapa Anda mengatakan itu ajaran benar kalau Anda tidak yakini? Berarti Anda berbohong. Kalau dia selagi baik bang, yang namanya kebaikan itu pasti datangnya dari Tuhan. Kalau yang buruk itu datangnya dari yang Benar. jahat. Nah itulah dia. Jangan salah. Segala sesuatu di atas muka bumi ini, mau kebenaran, mau kejahatan, semuanya dari Tuhan. Sumber segala-galanya itu Tuhan. Tidak ada yang lain. Kejahatan dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan, keburukan dari Tuhan. Segala penyakit Bisa dari gitu, Tuhan. Bang. Kenapa coba bang bisa kejahatan, kebaikan, keburukan datangnya? Kenapa bang bisa bilang kayak gitu? Apakah Anda mau yakin bahwa Tuhan itu adalah Maha Pencipta? Ya. Berarti Tuhan menciptakan segala sesuatunya, Anda yakin? Menciptakan segala satu. Iyalah. Ya sudah, itu Anda sudah menjawabnya. Berarti segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan semua itu, penyakit, bakteri, virus, setan, jin, malaikat, semua diciptakan oleh Tuhan. Makanya untuk supaya kita tidak guncang dalam hidup ini, Tuhan menciptakan akal supaya kita itu bisa berjalan seimbang dalam kehidupan kita di tengah-tengah makhluk yang lain. Akal lah yang menjadi fungsinya. Itu dia jawabannya bang. Thank you bang, udah bang jawab fungsi akal dalam agama. Nah, terus kenapa Anda tidak menggunakan akal dalam agama saudara? Dipakai bang. Ayo. Kalau enggak kan Nah, pasti oke. udah bisa bertindak jahat kita. Oke, baik. Kita uji nih, kita uji. Apakah masuk akal Tuhan turun ke bumi menggunakan sempak? Ayo. Saat Tuhan turun ke bumi menggunakan sempak. Gimana maksudnya tuh bang? Ya. Menjawab aja bingung Anda. Berarti agama Anda itu tidak masuk akal. Enggak. Maksud tujuan abang ngomong ini apa coba? Anda turun punya dengan agama sempak, kan mana itu? Tuhannya ada 3. Ada Yesus. Ya. Itu adalah sehakikat dengan Tuhan Anda, betul? Ya. Ya. Tuhan turun ke bumi menggunakan sempak. Itu masuk akal. Nggak turun ke bumi, dia nggak turun ke bumi dengan menggunakan sempak lah bang. Masa dengan sempak? Lah, Yesus Pasti pakai kalau sempak atau kalau- tidak? Saat itu kan dilucuti bang, dilucuti sama orang-orang Romawi. Bukan niatnya dia turun pakai sempak. Siapa coba niat turun pakai sempak? Abang coba keluar pakai sempak. Mau nggak bang? Wah, Anda setarakan saya dengan Tuhan Anda. Keren ini. Ya kan nggak kan aku nanya abang, mau nggak abang? Kalau lagi Iya, Tuhan, saya nggak mau. Cuma dilucuti. saya bertanya sama saudara, apakah connect di akal saudara Tuhan Anda pakai sempak? Ya saat itu dilucuti bang, dilucuti baju-bajunya. Ya, Dipakai. masuk di akal Anda nggak Tuhan langit bumi dilucuti pakaiannya? Ya, namanya dia udah disiksa seperti itu bang. Memang udah Nah, masuk akal nggak Tuhan disiksa? Itu nggak masuk akal sih Memang kalau dalam ajaran kami kan bang dia memang mengorbankan diri. Ya, itulah makanya aku katakan, apakah masuk di akal Anda? Masuk lah, orang memang udah mengorbankan diri. Tuhan disiksa sama ciptaan. Berkorban bang. nggak masuk akal seperti itu. Kalau Gimana ceritanya pencipta langit dan bumi yang maha kuasa disiksa sama makhluk? Ya karena kan tujuannya kan untuk menghapus dosa manusia bang. Ya itu iman, itu kepercayaan, itu bukan akal. Itu tak masuk akal. Tuhan yang maha dahsyat, maha pencipta, ditampar oleh ciptaan. Itu cuman iman, itu cuman akal-akalan Anda. Itu doktrin, itu dogma namanya. Itu nggak masuk akal.
Ya, kan? Itu kan biar menurut abang. Tapi itulah dia bang, sudah tertutup dia akal sama iman ya kan? Mana ada masuk akal itu? Itu nggak masuk akal, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tuhan langit bumi turun ke bumi, disiksa sama ciptaan. Alamak. Jadi saya katakan kepada saudara, ya memang sulit mengkoneksikan antara akal dan agama Kristen, itu sulit. Karena agama Kristen tidak masuk akal. Ya, memang nggak bisa masuk akal ya bang. Itulah dia kemuliaan dan iman itu bang. Udah selesai. Udah selesai. Tapi kalau kami di Islam, Tuhan mengutus manusia tanpa ayah, lahir sebagai nabi, disiksa oleh manusia, masuk akal karena dia juga manusia. Gitu. Ya. Karena dia manusia ciptaan. Bahkan dibunuh pun, Nabi Zakaria dibunuh pun nabi-nabi itu. Gitu. Iya. Tapi kalau di agama saudara, ya Tuhan yang turun ke bumi dibunuh manusia, itu tidak masuk akal itu. Begitu bang. Oke? Oke bang. Oke, makasih ya saudara ya. Saudara Mori sudah bergabung di kita. Lain kali naik lagi di sini, kita istirahatkan dulu supaya Anda bisa berpikir di bawah, masa ada Tuhan ditampeleng sama ciptaan, gimana? Udah gila, orang gila itulah, Tuhan ditampeleng. Pak Prabowo aja diperlakukan begitu, Indonesia ngamuk. Apalah kata malaikat penjaga neraka ya, penjaga alam kubur, melihat Tuhan alam semesta ditampar oleh manusia. Gila. Maka nggak bergemuruh langit-langit, turun semua makhluknya ke bumi, memperandakan alam ini. Ketika Tuhan ditampiling, tapi menyebutnya aja nggak masuk akal, apalagi benar. Ya silakan, Dinda dari Katolik ya tadinya ya. Kristen bang. Oh, Protestan. Asal dari Toraja, mayoritas keluarga Kristen semua. Cuman selama aku ikut sholat tak diomain. Iya, Toraja du karena aku ambek. Menarang kamu bahasa Toraja le? Paham, cuman kasih keluarnya nggak terlalu bisa. Tak mau bisa ya toh. Tak mau bisa ya. Tak mau bisa ya. Nabi sa sule banuan akan dibobok sulapekan le. Jadi posisi di mana sekarang nih? Kalimantan. Di Kalimantan bang, aku di Kalimantan di Tanjung Selor tepat. Siap. Biasalah. Ikut orang tua berarti ke sana. Enggak bang, merantau sendiri bang. Jadi selama iya masih anak-anak merantau. Selama di sini kan nonton video abang terus nih sama apa? Pastor Loading tuh. Jadi siap. Iya. Kayak agama sendiri kayak nggak masuk akal sudah di aku bang. Tapi keluarga semua kan mayoritas itu, jadi bingung juga mau pindah, takut juga rasanya, kayak ada ketakutan tersendiri lah. Nah, sekarang permasalahannya muncul. Takut kepada penguasa alam kubur atau takut kepada keluarga? Sebenarnya takut ke penguasa sih bang, takut ke Tuhan lah bang. Cuman itu poin pertama. Yang kedua, ketika adik ini masuk Islam, minimal dalam rumah tangga, dalam keluarga kita sudah ada pembawa cahaya. Bisa jadi keluarga benci, marah dan seterusnya, tapi begitu adik ini masuk Islam, mereka berpikir, apa sih Islam itu? Akhirnya mereka juga belajar sembunyi-sembunyi. Lama-lama, ketemu di masjid sama-sama sholat. Amin. Banyak yang begitu. Saya kisahkan dulu kisahku. Aku punya anak didik, sampai saya juga dimusuhin. Pernah didatangkan aparat ke rumah. Saya pas mau ke kampus disergap sama aparat, suruhan daripada orang tua dari anak didik saya itu, anak bela diri karate. Singkat cerita, dia ke Jepang kerja, sukses. Begitu pulang ke Indonesia, saya diundang ke rumahnya, saya ketemu orang tuanya, saya sudah lupa.
Begitu saya masuk, orang tuanya dua-duanya lari peluk saya, cium saya punya kaki. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa semuanya ini? Akhirnya begitu berdiri, singkat ceritanya diakui, nak, saya minta maaf dulu, saya pernah mukul, saya pernah ini gara-gara adikmu masuk Islam. Sekarang saya juga sudah Islam. Tantemu juga Islam, adik-adikmu semua udah Islam. Mudah-mudahan. Padahal dulu anak didik saya itu kasihan sekali. Kasihan sampai dia harus tinggal di kampus. Makan tidak makan. Tinggal di rumah saya waktu itu. Namanya Uje. Iya. Begitu. Akhirnya dia jadi cahaya di rumah tangga. Keluarganya menjadi Islam semua. Gitu. Jadi nggak usah takut. Sandarkan kepada pencipta langit dan bumi. Ya Allah, aku menyandarkan segala sesuatunya kepadamu. Apapun yang terjadi, aku bersandar kepadamu. Kuserahkan kepadamu. Hidup matiku untukmu. Udah, bismillah. Udah selesai. Apalagi udah kerja di sana. Udah kerja bang, aku kerja bengkel bang, kerja di bengkel. Alhamdulillah. Apalagi sudah bisa menafkahi diri sendiri. Bismillah. Tidak ada yang tahu ajal. Tidak ada yang tahu. Cobalah ya. Ini saya kasih analisa sendiri. Ada seorang murtadin ketika di bumi dia koar-koar. Dia menghujat kemudian Islam, memaki-maki dan seterusnya. Sekarang dia mati beberapa hari yang lalu, dia meninggal dunia. Kira-kira yang menjadi penolongnya di alam kubur itu siapa? Dalam perspektif agama Kristen, penolong manusia ketika masuk kubur itu siapa penolongnya? Bingung juga. Iya. Siapa penolongnya? Aku mau bilang Tuhan Yesus juga nggak bisa kan, dia juga manusia bang. Dia juga tidak pernah mengajarkan kok tentang Kristen, tidak pernah. Nggak pernah. Kata Yesus, apa kata lu? Aku mau nolong lu. Enak aja lo. Emang gue pernah ngajarin lu ke gereja? Emang gue pernah ngajarin lu nyembah gue gitu? Emang lu pernah gue ajarin lu makan babi ibadah minggu, merasulkan Paulus? Pernah gue ajarin lu untuk mengkitabkan perjanjian baru? Kan gak pernah. Enak aja lu, kata Yesus. Jadi kadang mikir bang, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia harus turun menyerupai manusia kan? Kenapa nggak langsung ini aja? Kan dia Tuhan, dia maha kuasa, dia maha bisa kan? Betul. Dan kalau Tuhan itu polanya begitu, bisa jadi makhluk, kenapa nggak tinggal aja di bumi? Nah, iya kan? Mulai ada keraguan. Iya. Jadi sekali turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia, ya selama-lamanya di bumi aja dong. Habis dari Amerika, membuat orang Amerika menuhankan dia, pindah lagi ke Malaysia. Seluruh orang Malaysia menuhankan dia, pindah lagi ke Indonesia. Seluruh orang Indonesia sudah menuhankan dia, pindah lagi ke negara yang lain. Itu baru konsep itu betul. Tapi kalau dia Tuhan turun jadi manusia, cuman di Yerusalem, tapi gagal menjadikan Yerusalem menyembah dirinya, ya Tuhannya gagal dong. Sejak kan nggak mungkin Tuhan gagal kan? Ya itu dia makanya. Yang masuk akal itu adalah Tuhan tidak nuzul menjadi makhluk. Karena Tuhan itu kekal, maka dia tidak berubah menjadi makhluk. Sebab makhluk itu tempatnya kelemahan. Yang benar adalah Tuhan mengutus para nabi, termasuk Nabi Yesus. Lalu manusia diberi pilihan, maukah kamu beriman kepada Yesus atau kau tidak mau beriman kepada Yesus? Yang mau beriman silakan, Yesus adalah nabiku, Yesus adalah rasulku. Imani dia sebagai nabiku, imani dia sebagai rasulku. Ada orang yang mengimaninya sebagai Tuhan. Kan koplak. Itu kan aku namanya sayang sama Tuhan sendiri kan, sayang sama Yesus itu. Kan setauku Yesus itu kan cuma utusan. Jadi kalau mau makin sayang katanya banyak juga yang ku dengar kalau makin sayang nih percaya dia sebagai nabi lah, apalah. Jadi selama aku ikut nonton abang udah ketemu adalah ketemu jawabannya. Ya iya, alhamdulillah. Jadi kalau pola yang dibangun oleh Kristen, Tuhan turun ke bumi jadi manusia karena kasihnya, oke, kita coba ikuti irama irasional tersebut. Sekarang kalau Kristen melakukan dosa, bagaimana cara mereka menghapuskan dosanya? Yang kalau dulu kan tebus.
Ya ditebus. Berarti bebas melakukan dosa sekarang. Ah, masolang generasi. Bingung, jadinya bingung kan kalau kayak gitu. Aku juga kadang mikir kayak gitu, jadi bingung jadinya. Nah sekarang kalau dia mengatakan, saudara teman debat saya gini, oke, dosa-dosamu terdahulu ditebus Yesus, oke. Sekarang kalau lu bikin dosa lagi, kayak mana cara menghapuskan? Apa jawabannya? Bertobat. Ya, sama dengan Islam dong. Iya Bang. Ya berarti untuk apa dia turun? Untuk apa dia menjelma jadi manusia kalau ujung-ujungnya bertobat? Ya cukup akui dosa, datang ke rumah ibadah, ya Rob, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi. Aku menyesali segala perbuatan-perbuatanku yang tidak baik. Ampuni dosaku ya Tuhan. Udah selesai, diampuni. Kok Tuhan turun mati dipantek sama makhluknya? Alamak. Kalau pola itu benar, harusnya setiap tahun Tuhan turun lagi, sedikit-sedikit turun. Begitu ada yang ingkar kepadanya, turun lagi. Hei, aku Tuhanmu nih, lihat nih ke langit, lihat ke langit. Ada di atas dia jubah besar. Hai orang Indonesia, aku Tuhan. Jangan kau minum tuak ya. Kalau pola itu betul. Apalagi kalau pulang Toraja itu, Bay. Di Toraja itu kan mayoritas di sana Kristen. Ya maksudnya pola itu tidaklah masuk akal gitu. Nah kalau pola itu juga dipaksa untuk benar, ya harusnya kan ada Tuhan dalam wujud perempuan juga. Iya kan? Masa laki-laki? Kan manusia terdiri dari dua jenis. Tuhan jenis laki-laki sudah turun. Nah turunkanlah Tuhan jenis perempuan juga. Nah bilang mini kuda, Tuhan, kau kan maha adil Tuhan. Kenapa kau turun ke bumi hanya dalam rupa manusia? Ayo dong, turun juga dong dalam rupa kuda. Nah, kalangan binatang lain juga cemburu, iri. Terus pohon ketapang bilang begini, lu sudah pernah turun jadi manusia, jadi binatang, turun dong dalam rupa pohon bonsai. Turun juga jadi pohon bonsai. Terus batu nisan kuburan Cina juga teriak, biar bagaimanapun kami batu nisan ini juga adalah ciptaanmu. Turunlah ke bumi jadi berupa batu nisan. Menggelinding dari langit kayak meteor turun ke bumi jadi batu nisan. Banyak hal yang irasional jadinya kalau itu dipaksakan sebagai sebuah kebenaran. Jadi yang benar itu adalah sanurihim. Tuhan memperlihatkan kebesarannya di seluruh penjuru bumi. Dengan kita melihat siang dan malam, kita pastikan bahwa Tuhan itu ada. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan kebesaranku di seluruh penjuru. Barang siapa yang melihat adanya siang dan malam, dia sudah bisa memastikan aku itu ada. Siapa yang bisa berkaca dan melihat alisnya tersusun rapi bulu-bulunya, bukan dia yang buat, bukan orang tua yang buat, itulah aku yang buat. Mereka akan sampai kepada keberadaanku. Dia melihat pita suaranya atau tidak melihat pita suaranya, atau dia mendengarkan suaranya sendiri, bukan dia yang membuat itu semua. Itulah aku. Aku memberikan kode pada dirimu bahwa aku ada. Itulah aku yang menitipkan keadaan-keadaan kebesaranku di hadapan dirimu sendiri. Bahkan aku ada lebih dekat kepadamu daripada kau sendiri terhadap dirimu. Buktinya, apakah kamu tahu bagaimana aliran darahmu mengalir dalam tubuhmu? Tidak. Aku yang mengatur itu. Kamu makan, kau masukkan makanan, entah apa-apa kau masukkan dalam tubuhmu. Apakah kau yang mengatur ritmenya? Ada yang ke jantung, ada yang ke limpa, ada yang ke otak. Apakah kamu yang mengaturnya? Bukan, aku yang mengaturnya. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu daripada kamu kepada urat lehermu. Itu yang betul. Tuhan kok mana Tuhan kita? Tuh, di pohon. Ngapain dia? Dia lagi cari jambu. Tuhan kita mana ya? Aku kok nggak lihat. Dia lagi ke belakang, ngapain? Pipis. Wah, celakalah konsep seperti itu. Jadi yang benar adalah sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Bagi orang yang berakal, Tuhan itu bisa dilihat dengan melihat alam semesta ini. Siapa yang mengatur lajunya pertumbuhan kumis?
tidak laju seperti gigi. Nah, apakah kita? Kan bukan kita. Iya kan? Masuk makanan ke dalam tubuh, kunyah masuk, dan masuk kita tidur. Tuhan yang mengatur. Ini masuk ke gigi, ini masuk ke kumis. Zat-zat yang kau makan dari makananmu itu tidak boleh masuk ke gigi. Sebab kalau dia masuk ke zat jaringan gigi, maka gigimu akan bertumbuh seperti rambut. Zat-zat yang kau makan itu ada nutrisi yang masuk ke rambutmu. Supaya gitu masuk ke rambutmu, dia harus membuat rambutmu bertumbuh dan panjang dan seterusnya. Ketika orang itu sudah mendekati kematian, nah dengarkan, maka nutrisi yang masuk tidak lagi bekerja maksimal. Kenapa? Panggilan alam maut sudah mendekat. Rambut sudah mulai rontok sedikit demi sedikit. Gigi sudah mulai permisi satu persatu. Udah mulai muncul asam lambung, lambung asam, kemudian urat asam dan seterusnya. Itu fakta, itu real. Apa buktinya bahwa alam maut sudah mulai menari-nari memanggilmu? Rambutmu sudah mulai berubah warna. Kulitmu sudah sedikit demi sedikit berkerut. Nah, Bang, menanya kalau syarat-syarat masuk di Islam itu apa aja, Bang? yang pertama, akal. Harus berakal sehat dulu, tidak boleh gila. Berakal sehat. Yang kedua, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua adalah menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Yang ketiga, potong nonot sedikit. Bersunat. Ya, betul sekali. Kalau Nabi Abraham disuruh potong lehernya anaknya, Abraham tunduk. Masa kita manusia ini disuruh potong sedikit kulit saja nggak mau? Itulah bukti kita ini kufur. Bagaimana seandainya, ambe anakmu itu mesa-mesana, perintahkan kepadamu, gorok lehernya le. Oh, nggak mau saya. Itu berarti Anda tidak tunduk. Nabi Abraham disuruh tunduk, menyembeli anak satu-satunya yang diminta telah puluhan tahun dia rindukan. Begitu datang, lagi manja-manjanya, lagi mesra-mesranya, lagi sayang-sayangnya, Tuhan datang. Saya minta serahkan kepala anakmu kepadaku. Abraham tunduk. Itu baru namanya orang beriman. Karena Tuhan memerintahkan, maka dia tunduk. Tuhan memerintahkan, bacok, potong saya sedikit itu kulit nonotmu. Karena itulah nonotmu yang akan memberikan kau kenikmatan dunia. Aku minta kenikmatan duniamu kau potong sedikit. Mau nggak kau? Enak aja. Ini diciptakan memang begini, masa mau dipotong? Berarti dia sama seperti setan. Setan disuruh tunduk, sedikit aja merendahkan diri, sujud kepada Adam, tidak mau. Ini ada manusia, sedikit saja potong kulitnya. Padahal Tuhan sudah kasih, seluruh tubuh Tuhan kasih. Aku minta sedikit saja, secuil dari yang aku kasih. Matamu aku kasih, gigimu aku kasih, bibirmu aku kasih, kepalamu aku kasih, tanganmu semuanya aku kasih. Gratis. Aku minta potongkan saya sedikit dari apa yang menjadi hakku untuk kau berikan. Gak mau. Itulah orang kafir. Itulah iblis. Jadi kalau mau masuk Islam ya gunakan akal sehat. Saksikanlah bahwa Tuhan itu ada, langit dan bumi, pencipta langit dan bumi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha suci. Yang maha suci lagi maha tinggi. Begitu. Kayak gemetar aku, Bang, rasanya kayak merinding. Ya memang begitu, Adek. Anda masuk Islam, Anda sudah Islam dari lahir. Begitu besar orang tua Anda yang meninggal, yang membuat Anda jauh dari Islam. Orang lahir itu dalam keadaan Islam. Islam itu apa? Tunduk, berserah diri. Anak bayi itu, kau mau apakan saja dia pasrah, dia terserah. Orang tua mau buat dia jadi perkedel pun anak-anak itu tidak melawan, dia pasrah. Sebagaimana Tuhan telah menciptakannya menjadi lemah, dia pasrah dengan kelemahan itu. Sebagaimana Tuhan menciptakan dia tidak mengerti bahasa, tidak mengerti warna, tidak mengerti bentuk, dia pasrah keadaan itu, dia muslim. Begitu dia besar, orang tua dan lingkungannya lah yang membuat kemudian anak itu menjadi Islam atau menjadi Kristen atau menjadi kafir. Nah sekarang Anda sudah dewasa. Ketika kecil, Anda pasrah dikasih pakaian, tidak memilih. Orang tua kasih kita pakaian daster waktu bayi pun kita pakai. Kita nggak ada kekuatan untuk memilih.
Kita dikasih makan, kita nggak pernah memilih. Orang tua kasih kita apapun kita makan karena kita masih tidak bisa memilih. Begitu juga kita dibawa ke gereja, kita tidak bisa menolak. Dibawa ke masjid tidak bisa menolak. Dibawa ke biara nggak bisa menolak. Karena semua kita berserah diri kepada apa yang ada keadaan saat itu. Begitu kita dewasa, apakah orang tua masih memilihkan pakaian? Apakah orang tua masih memilihkan makanan? Tidak, kita pilih sendiri karena sudah berfungsi akal. Kenapa pada saat agama kita tidak mau memilih mana yang masuk akal? Sebagaimana memilih pakaian karena sudah berakal, memilih makanan karena sudah berakal, memilih agama juga harus karena sudah berakal. Ya betul, Bang. Itu. Ini masalah akhirat. Masalah keselamatan loh. Kalau kita salah memilih agama di bumi ini, mati kita nggak bisa keluar dari kubur. Tuhan, kembalikan aku ke bumi, aku mau ke Islam. Nggak bisa. Apakah Islam sudah pernah datang ke kupingmu? Ya Tuhan. Apakah matamu sudah pernah melihat orang berbondong-bondong menyembah, beribadah, sujud kepadaku? Ya Tuhan. Apakah kau pernah merasakan betapa indahnya persatuan umat Islam dalam beribadah? Ya Tuhan. Kenapa kamu tidak ikut? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun? Apakah tak berakal? Apakah kau tak berpikir? Kau pernah ke gereja? Pernah. Apa yang kau rasakan? Menyembah kepada Yesus. Kau tahu Yesus itu siapa? Tahu. Siapa dia? Anak manusia. Kenapa kau sembah? Kau tahu manusia itu setinggi apapun derajatnya, sehebat apapun ilmunya, pasti punya kelemahan. Menurutmu Yesus punya kelemahan enggak? Punya. Contohnya? Dia tidak bisa menahan rasa ngantuk, rasa lapar, dan seterusnya. Ya itu. Terus kenapa kau tuhankan? Sekarang kau sudah ada di alam kubur. Sedetik pun kau tidak bisa kembali ke bumi. Rasakanlah siksaanmu sampai kiamat datang, dan setelah kiamat kau akan kumasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal di sana menjadi penggorengan neraka api jahanam. Mau? Jelas tidak mau, Bang. Ya, tidak mau. Kalau begitu kembali kepada fitrah akal manusia. Tuhan menciptakan akal. Ini analogi sederhana. Tuhan itu pemilik manusia. Tuhan menciptakan manusia dengan men-setting akalnya. Akal disetting oleh Tuhan penciptanya untuk sampai kepada poin kebenaran itu. Jadi Tuhan menciptakan akal berupa chip memori disimpan di kepala, lalu Tuhan menurunkan buku manual. Apa itu? Kitab suci. Kitab suci yang ada harus terkoneksi dengan akal manusia. Kenapa? Karena kitab suci dikatakan suci karena berasal dari Tuhan. Manusia sudah mutlak berasal dari Tuhan, tidak boleh diragukan. Yang diragukan di sini adalah kitab-kitab. Ada kitabnya Kristen, ada kitabnya Hindu, ada kitabnya Islam. Akal sudah otomatis, dia akal Islam, akal Kristen, akal Hindu, semua pasti berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan pencipta. Yang kita ragukan ini kitabnya. Karena kitab bisa berasal dari mana saja. Cara untuk membedakan antara ini kitab dari Tuhan dan ini kitab dari manusia adalah ketika akal terkoneksi dengan kitab tersebut. Karena tidak mungkin Tuhan yang menciptakan akal menurunkan sebuah kitab yang tidak connect dengan akal yang diciptakannya. Gak mungkin. Pabrik mobil yang benar-benar bagus, yang benar-benar paten, bonafit dalam membuat sebuah karya kendaraan, sudah pasti mobil yang dikeluarkannya ini, begitu dikeluarkan juga buku manualnya, maka panduan mengoperasionalkan mobil harus sesuai dengan not, ketukan, irama, gelombang daripada buku dengan mobil tersebut. Tapi kalau ada pabrik mengeluarkan mobil matic, terus buku panduannya adalah buku kulkas, berarti pabrik ini nggak bisa dipercaya sebagai pabrik yang benar. Tetapi apakah Tuhan punya kesalahan sedikit pun? Tidak mungkin. Maka akal akan sampai kepada sebuah buku, di mana buku ini dibawa oleh sang nabi, di mana nabi ini tidak mungkin memiliki kesalahan jika benar-benar dia dari Tuhan. Kenapa? Nabi tidak mungkin mengucapkan ucapan dari dirinya, melainkan ucapan dari Tuhan saja. Periksa sekarang ini, mana kitab yang selalu direvisi, diperbaiki, dikoreksi, diganti, dirubah, tambal sulam, dan mana kitab yang sejak diwahyukan tidak pernah berubah sedikit pun 1400 tahun silam lamanya. Itulah kitab yang masuk akal, yang nyambung ke akal, dan itulah kitab yang irasional yang tidak masuk akal. Saatnya kita memilih
Mana? Aku ini udah jelas-jelas dari Allah, dari Tuhan. Saya berasal dari Tuhan itu pasti. Akal saya dari Tuhan itu pasti. Maka buku yang berasal dari Tuhanku pasti terkoneksi dengan akalku. Dan itu hanya Al-Quran. Kemana aku harus pergi ketika aku harus beriman kepada buku yang bernama Al-Quran itu? Ke Islam. Apa syaratnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu fakta, itu real. Saya pun akan keluar Islam kalau Al-Quran itu bertentangan dengan akal saya. Itu udah pasti tuh. Sekarang begini, analogi sederhananya. Saya, Bang Suma, saya tidak sombong. Saya bukan sarjana teologi. Tapi saya belajar Bible sudah puluhan tahun. Ini buku-buku saya. Yang orang sekolah di kampus belum tentu belajar sampai mendetail kayak Bang Suma. Mereka hanya mengejar title. Mereka hanya mengejar gengsi. Aku mahasiswa loh, aku sarjana loh. Tapi kalau Bang Suma siang malam belajar ini, tanpa tendensi uang, tanpa kemudian tujuan titel, ingin digelar dengan gelar pendeta atau sarjana teologi. Murni saya belajar. Nah, kalau Bang Suma saja yang belajar puluhan tahun Bible ini tidak masuk Kristen, lalu kenapa Anda masih di Kristen sementara Anda masih buta Bible? Yang paham Bible aja nggak masuk Kristen, yang ngerti Bible aja nggak masuk Kristen. Lalu kenapa Anda masih di Kristen sementara Anda hanya modal khotbah gereja doang? Hanya doktrin untuk menyambungkan antara aliran listrik yang ada di kepala dengan aliran listrik yang ada di Bible. Itu nggak bisa tersambung, nggak bisa nyala. Hati menjadi gelap, mata menjadi buta, kuping menjadi tuli. Kenapa? Karena tak ada cahaya yang menyambung ke situ. Gak ada cahaya. Pendeta hanya gagah-gagahan ngomong, Yesus adalah Tuhan kita, begitu besar kasihnya turun ke bumi untuk matamu. Ngomong seenak perut. Mana ada Yesus pernah mengajarkan seperti itu? Yesus itu dengan darahnya kita bisa ditebus matamu. Ketika Yesus mengatakan inilah darahku, inilah dagingku, disiplin ilmu mengatakan secara logika, saat itu Yesus sedang menguji siapa di antara muridku yang akan berkhianat. Darah yang anggur digantikannya dengan darahku yang sesungguhnya. Roti yang adalah daging dijadikan menjadi dagingku yang sesungguhnya. Siapa di antara mereka? Ternyata muncul yang disebut Yudas. Yudas menggantikan roti yang adalah roti menjadi dagingnya. Anggur yang adalah darah menjadi darah beneran. Maka kemudian Yudas menggantikan roti yang hanya simbol, anggur yang hanya simbol, menjadi benar-benar darah di atas salib, menjadi benar-benar daging di atas salib. Itulah pengkhianat. Makanya Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa iblis ini? Yang menggantikan anggur yang adalah anggur menjadi darahku, yang menggantikan roti menjadi roti yang adalah dagingku. Padahal aku sudah mengatakan kepada mereka, inilah darahku. Apa itu? Anggur. Inilah dagingku. Apa itu roti? Ada muridku yang benar-benar menggantikan roti dan juga anggur itu dengan tubuhku. Itulah pengkhianat. Jadi orang Kristen sekarang, darah Yesus, matamu. Itu maksud Yesus menguji siapa di antara ke-12 murid ini yang akan berkhianat, benar-benar menumpahkan darahnya, benar-benar akan menumbalkan dagingnya. Dan ternyata Yesus mengatakan adalah sekiranya lebih baik ketika ia tidak diciptakan oleh ibunya, tidak dilahirkan oleh ibunya. Itu Yudas. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu iblis. Berarti yang berkhianat, yang melahirkan salib, itu iblis. Celakalah orang-orang yang percaya kepada ajaran iblis. Saya kira begitu. Adinda, Andi yang ganteng, yang baik hati. Dari saya menjelaskan pendekatan akal, pendekatan wahyu. Silakan Anda manusia, Anda bukan hewan, Anda bukan binatang. Silakan Anda leluasa. Ya, bagaimana Anda kemudian mengoptimalkan akal, mengoptimalkan kepercayaan Anda terhadap apa yang saya sajikan. Kalau masuk akal, itulah manusia. Tapi kalau tidak masuk akal, itulah binatang. Kalau yang saya sampaikan ini masuk akal, berarti memanusiakan Anda. Tapi kalau yang saya khotbahkan ini tidak masuk ke akal Anda, berarti saya membinatangkan Anda. Kalau yang abang bilang semuanya
masuk akal sih buat Saya memanusiakan adik ini berarti. Oke. Kita naikkan teman-teman kita dulu karena saya izin mau ibadah. Dinda Nora, Dinda Kores, silakan meluncur. Izinkan aku tunduk kepada Tuhannya Yesus dulu untuk sejenak. Silakan. Terima kasih sahabat Fiza, barakallah. Oke. Silakan Dinda Kores. Siap Panglima. Saya ibadah dulu sebentar. Adik Andi. Ya, yang lucu guru dah. Iya, lalako nak lo masumpah jelek. Dan mau laku gereja lek. tak mau gue laku tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Nih. Wonten. Halo bang, Bang Suma. Siap. Bang Suma. Iya, maju-jua. Sehat bang. Sehat. Mukanya kelihatan. Gue mana nih? Iya, beliau saudara Tian Manalu ini juga anaknya baik. Mudah-mudahan beliau juga bisa sampai ke hidayah. Silakan. Amin. Saya ibadah dulu sebentar aja, silakan diskusi pelan-pelan, silakan. Ayo bang. Teman-teman jangan kemana-mana ya, sini aja ya. Silakan.